Dari sejak era zaman dulu, sepak bola Indonesia ini kalau ingin maju itu ya memang harus ada role model atau percontohan sepak bola. Nah, dari sejak zaman dulu sebenarnya sudah ada percontohan tim yang menurut pandangan kami itu bagus. Nah, nanti ada timnya kita bicarakan. Nah, kalau Indonesia ini sistemnya itu dipaksakan atau untuk seluruhnya langsung kayak gini mungkin itu tidak bisa ya. Itu pernah dilakukan pada saat IPL zaman dulu. Nah, kesannya emang liga itu emang saat itu saya akui itu emang liga profesional, menuntut tim-tim agar profesional. Nah, tetapi itu seakan seperti dipaksakan para tim-tim dan akhirnya juga tidak bisa tim-tim tersebut. Nah, menurut pandangan saya di Indonesia ini kalau langsung dikasih buku satu tumpuk disuruh mempelajari semua, menurut pandanganku tidak bisa, harus pelan sedikit demi sedikit. Tiap tahun percontohan klub Indonesia ini saya amati dari sejak zaman dulu itu selalu naik tingkatannya, fase-fasenya itu selalu naik. Nah, Indonesia ini kalau langsung dikasih peraturan keras, apalagi peraturan liga, saat mulai itu peraturannya keras itu tidak bisa diterapkan di sini sepertinya. Mungkin banyak yang setuju akan ini. Kalau tidak setuju ya monggo, silahkan, wong bebas beropini. Nah, ini menurut pandanganmu, Cuk, klub percontohan sepak bola Indonesia yang pertama ini ada tim dari mana, siapa, gimana kok bisa jadi percontohan itu? Dulu sepak bola Indonesia masih pakai APBD ya. Banyakan klub-klub Indonesia itu pakai menyusun APBD milik Pemkot. Nah, dulu itu ada klub yang memakai dana swasta yang dikelola oleh PT lah istilahnya. Dulu itu kan susah banget klub itu untuk menjadi swasta murni ya, karena memang ketergantungan APBD sangat kuat. Nah, Arema ini kan dulu satu-satunya mungkin ya, atau dia minoritas di antara mayoritas klub yang memakai dana swasta pribadi. Nah, pengurusnya dulu kan Sam Ikul ya. Jadi klub percontohan yang pertama adalah Arema FC pada saat tahun-tahun zaman dulu itu. Di era APBD tahun 2000-an itu ya Arema, karena memang klub ini satu-satunya yang pakai dana swasta ya. Yang lain itu hidupnya juga ya gitu aja lah, sering nunggak gaji, sering gitu menunggu dana APBD. Kadang kalau meleset itu bisa pengurusnya kena KPK karena ya penyalahgunaan APBD itu sangat rawan ya di sepak bola. Padahal dulu itu ya sempat banyak wacana soal liga profesional, tapi juga sulit, harus ada role model, dan role modelnya itu Arema dulunya. Oke, dari era zaman APBD Arema menjadi role model ya kala itu. Tim ini itu sudah mandiri sejak dia lahir. Ini sangat bagus sebenarnya. Nah, dari lambat laun ke tahun Arema menjadi role model tidak bertahan lama. Akhirnya sepak bola Indonesia itu mengikuti jejak Arema ini. Pada saat itu Liga Indonesia di stop oleh APBD. Wah, ini gimana, Cuk? Terus siapa lagi tim yang menjadi percontohan saat itu? Ya, sebelum APBD di stop oleh pemerintah, Persib Bandung menjadi role model klub perserikatan yang lepas dari APBD saat itu tahun 2009. Nah, itu menunjukkan bahwa tim perserikatan bisa profesional, bisa mandiri dengan pendanaan dari swasta. Ya, lambat laun sampai 2012 setelah pemerintah menyetop dana APBD, barulah klub-klub yang lain itu mengikuti jejak Persib Bandung. Banyak mereka itu menggandeng investor. Ya, ada yang karena kebiasaan pakai APBD dulu masih ke bawah-bawah, akhirnya juga ketergantungan sangat kuat sekali. Banyak yang kelabakan, bahkan nunggak gaji dan macam-macam, bahkan ada pemain yang mati karena kekurangan dana. Ya, pada saat penyetopan APBD saat itu banyak tim yang protes kepada PSSI, banyak tim yang protes kepada federasi untuk mengembalikan lagi ke sepak bola APBD, tetapi pada saat itu ditolak. Arema aja bisa, nah kenapa ini tidak? Pada saat itu bahkan tim-tim besar saat itu nunggak gaji, nggak hanya tim-tim kecil, bahkan tim sekelas Persija pun saat itu nunggak gaji. Nah, tetapi terus itu ditepis oleh Persib Bandung, langsung menggegerkan dengan sponsornya Ting Trempel. Pating trempel neng kaos pada ke jersey balap sepeda. Wah, itu
Pada saat itu Persib Bandung menggegerkan dengan swasta, tetapi dia bisa survive timnya pada saat itu. Yang lain pada masih kelabaan, masih kelimpungan, masih bingung, nunggak gaji. Pada saat itu media belum sebesar saat ini ya. Mungkin kalau media sebesar saat ini, wah, mungkin diupload oleh para akun-akun sepak bola di Instagram ini menjadi bahan makanan ini. Padahal tim sekelas Persija saja bisa nunggak gaji. Wah, apalagi tim-tim yang lain. Wah, ini berita tiap hari kalau buka Google itu isinya tim ini menunggak gaji, tim ini menunggak gaji. Wah, apalagi miris kalau sampai pemainnya itu meninggal dunia. Wah, ini sangat miris. Ya, Persib Bandung selama bertahun-tahun sejak 2009 menjadi role model ya. Bagaimana klub perserikatan yang dulu ketergantungan dengan APBD bisa hidup dari uang sponsor, dari uang swasta, dari uang investor. Ya, ini menunjukkan bahwa Persib Bandung itu juga nggak pernah nunggak gaji selama itu. Ini benar-benar klub perserikatan yang bisa lepas 100% dari APBD. Nah, setelah 2012 berlalu, Persib menjadi role model terus saat itu, dan diikuti oleh tim-tim yang lain seperti sekelas Persija yang mengikuti jejak Persib terus menjadi sama profesional dan sekarang hampir setara, dan bahkan mungkin Persija masih unggul. Wah, saat ini ada kemunculan tim baru kemarin sore. Wah, ini menggegerkan jagat raya sepak bola Indonesia. Awal mula tim itu muncul itu sebenarnya dulu saya juga sempat menolak sepertinya dulu. Waktu zaman era rame-rame di Twitter itu kan masih rame Twitter. Itu banyak yang menolak ketika tim ini itu mau dibuang. Wah, ini siapa tuh role model selanjutnya di sepak bola Indonesia? Setelah dulu zaman APBD itu role modelnya Arema yang tidak pernah bergantung pada APBD, dan dilanjutkan oleh Persib Bandung tahun 2009, klub perserikatan yang dulunya bergantung dengan APBD menjadi swasta secara mandiri. Ya, tak bertahan lama, pada tahun 2015-2016 hadirlah Bali United ya. Bali United itu sebenarnya meneruskan role model dari Arema dan Persib. Nah, ini kategori role model klub profesional dengan pengembangan aset. Ya, Bali United memang saat ini menjadi role model persepak bolaan Indonesia. Tidak hanya aset-aset saja yang dikembangkan Bali United pada saat ini. Bahkan Bali United ini menerapkan dulu yang menggegerkan itu kontrak jangka panjang sepertinya, Cuk. Ya, benar sekali, mereka bisa mengontrak jangka panjang stadion, memanfaatkan stadion menjadi unit bisnis ya. Ada di situ store, cafe, bermacam-macam lah ya. Bisa menghidupi klub dengan, bahkan tidak cuma menghidupi klub, bahkan bisa survive lah ya. Bisa tampil bagus, tampil baik dengan keprofesionalan Bali United seperti perusahaan-perusahaan kelas nasional dan internasional. Ya, betul sekali. Di saat tim-tim yang lain itu banyak sekali yang mengeluh sambat. Wah, kok kan sambat, intinya itu ngelola tim ini rugi, tidak bisa untung, tidak bisa gini-gini, tidak bisa dapat cuan. Wah, ini Bali United menepis itu semua. Wah, bahwa tim ini bisa survive. Wah, bahkan Bali United sekarang itu menembus pasar market dunia. Ini menurut pandanganmu gimana, Cuk? Ya, Bali United itu klub di Asia kedua yang sudah masuk bursa efek atau IPO. Yang pertama itu kan dulu ada Guangzhou Evergrande, dan sekarang Bali United. Bahkan klub-klub Asia yang lain belum sampai kayak gitu. Ini klub satu-satunya di Asia Tenggara yang masuk bursa efek Indonesia. Woi, ini loh menjadi role model berikutnya tim-tim Indonesia yang lainnya ya. Semoga ini banyak sekali yang menyusul tim Bali United ini ya. Mungkin itu ketika yang lain itu masih bingung soal lapangan, masih dipersulit soal izin. Contoh Bali United itu loh, ketika dapat izin sekali, ketika pemerintahnya udele bolong, nah itu langsung kontrak jangka panjang aja, nggak usah kesuwen gitu loh. Wah. Bahkan Bali United akan membangun training ground mewah ya di pantai, pinggir pantai. Wow, keren sekali. Di situ nanti kan ada training ground, ada mes pemain, ada fasilitas
mewah lah ya, gym dan macam-macam. Ini patut dicontoh untuk klub-klub yang lain. Iya, betul sekali. Kalau seperti itu memang harus dicontoh ya. Ya mungkin saat ini itu yang sudah mulai mengikuti jejak Bali United itu seperti contoh timnya itu Persija, terus Persita Tangerang, terus ini yang terbaru yang kemarin konten kita itu PSIS Semarang. Ini yang mengagetkan juga. Wow, ini semi sudah mulai mengikuti jejak Bali United ini. Nah, tim-tim ini nanti bisa survive di liga. Harapannya ada role model berikutnya, yaitu klub perserikatan yang dulunya pakai APBD dan dikelola swasta, namun masih nggak punya aset dan macam-macam, bisa menjadi role model untuk klub-klub perserikatan yang lain seperti dengan model seperti Bali United. Nah, role model belum ada sih klub perserikatan yang bisa seprofesional banget lah ya. Ya, harapannya seperti itu ya. Semoga segera ada. Nih menurut pandangan saya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang role model persepak bola Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kali